Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini Simbo ingin ngewedar sedikit, walaupun sudah saya bedar lewat akun sosial media saya satunya yang berlogo biru dan juga di channel saya satunya, tentang letak denah, bentuk denah dari sebuah ibu kota kerajaan kuno. Yang ingin saya kupas hari ini adalah denah ibu kota kerajaan Majapahit, sesuai gambaran visual secara supranatural, juga dengan referensi dari Serat Negara Kertagama, Serat Pararaton. Walaupun kita tahu bahwa Serat Pararaton ini dibuat jauh dari eranya yang ditulis atau era Majapahit dan Singosari. Ini cuma sebagai referensi acuan, tetap saya secara naluri juga dan juga dengan peninggalan prasasti lainnya ataupun lontar-lontar sebagai acuan saja nggih. Dan juga dari interaksi energi yang saya lakukan di lokasi di wilayah Mojokerto, terutama sampai wilayah Jombang, Lamongan, dan Bojonegoro yang saat ini saya domisili di Jawa Timur ini tadi. Jadi secara visual bahwa sebuah kota raja itu memang dibagi beberapa sub kembali. Ada bagian luar sekali, ada bagian luar tapi di dalam beteng batas kota raja, kemudian bagian tengah-tengah atau madya, dan baru bagian pusat atau bagian inti. Nah, kalau bagian luar memang ini wilayah kaum Sudra atau kaum petani, juga wilayah ini pertanian, perkebunan, dan menanam tanaman yang untuk memenuhi kebutuhan warga ataupun menyokong perekonomian sebuah kerajaan di era kerajaan kuno ini tadi. Kemudian masuk ke dalam setelah beteng ataupun tembok pembatas sebuah kota raja untuk bagian dalam dan luarnya ada wilayah percampuran tempat tinggal dan juga perdagangan antara kaum Sudra dan kaum Waisya atau kaum pedagang. Nah, ini kenapa kasta ini saya tekankan, karena di era kerajaan Majapahit kasta itu masih dipegang teguh. Nah, di Bali pun, di Pulau Bali atau di Provinsi Bali pun sampai saat ini tatanan kasta sangat dipegang teguh, walaupun pernikahan percampuran antar kasta ini sudah terjadi saat ini karena memang mengikuti zaman juga. Tapi inilah bukti yang masih tersisa di Indonesia atau di Nusantara ini tentang kasta. Mungkin di daerah lain masih ada nggih, tapi penyebutannya agak berbeda. Jadi kembali ke mengupas kerajaan kota raja Majapahit. Setelah bagian ini pertama setelah beteng, tembok pembatas dari wilayah kota raja keluar, tempat tinggal para percampuran ataupun para kasta Waisya atau pedagang dan juga para Sudra atau petani ini tadi, dan ada interaksi perdagangan atau tempat perdagangan ibarat pasar di wilayah ini yang agak besar. Kemudian masuk ke dalam itu ada wilayah ini tempat tinggal para bangsawan atau madya tengah-tengahnya. Lah, ciri khas dari tempat tinggal ini bila dieskapasi saat ini, lokasi-lokasi yang madya atau tengah-tengah ini tadi, dan juga tertulis di Serat Negara Kertagama bahwa sebelah utara gini sebelah ada tempat tinggal para Brahmana, ada tempat tinggal para resi dan pejabat-pejabat. Itu ditemukan satu berupa gerabah-gerabah atau peninggalan peralatan rumah tangga yang lebih mewah. Kembali kita ingat kalau di era kerajaan untuk memiliki bangunan dan juga memiliki perlengkapan rumah tangga seperti gerabah keramik, terus terakota yang berbahan keramik, ini kalau bukan kasta yang tinggi atau bangsawan ataupun kaya di saat itu tidak mungkin. Kalau masyarakat biasa itu menggunakan perlengkapan rumah tangganya berunsur tanah seperti gerabah dari tanah itu, kemudian dari batok kelapa, kemudian dari bambu untuk menjadi
membuat gelasnya, cangkir juga dari gerabah yang biasa yang masih saat ini banyak dijual. Kalau tapi yang keramik berwujud terakota keramik ini tadi cuma bangsawan yang mempunyai di era itu. Baru kemudian setelah jeda ini tadi, dan ini pun ada kasar ngomong interaksi perdagangannya, karena memang kasta dipegang sangat, dijunjung sangat tinggi di eranya. Untuk perdagangan pun ini untuk para bangsawan ini memang ada pasar khususnya, itu yang diberikan gambaran kepada saya. Baru kemudian wilayah kota raja tempat ini berinteraksi para raja dan keluarganya dengan para bangsawan yang menjadi pejabat. Seperti yang ditulis di Serat Negara Kertagama, ada kediaman Beri Wengker, ada kediaman Beri Kahuripan dan sebagainya. Itu bagi saya adalah kediaman dinas. Nah, jadi kediaman dinas itu akan didatangi atau ditempati tinggal bila ini kerajaan mengadakan suatu pesta besar atau upacara besar, entah itu upacara keagamaan, entah itu pesamuan atau pertemuan menyambut atau menjamu tamu kerajaan atau tamu khusus. Itu gunanya kediaman dinas. Memang saat ini pun masih tertinggal, makanya pejabat bupati pun paling rendah ibaratnya itu masih diberikan rumah dinas, kemudian mempunyai rumah pribadi ini tadi. Nah, kemudian bab tata letak kota raja ini tadi kemari memang harus didukung oleh berbagai faktor yang mendukung sebuah kota raja bisa berjalan dengan lancar dan menyokong sebuah kerajaan dalam hal ekonomi dan pemerintahannya. Makanya ada bagian-bagian dalam ekskavasi itu saya lihat lewat channel-channel YouTube juga ini tadi, bahwa ditemukan banyak sekali seperti ompa yang seperti di situs Klinterjo ini tadi, yang dibilang merupakan situs dari Beri Kahuripan ini tadi. Jadi ompa itu memang digunakan kalau di era kerajaan dan masih banyak tersisa sampai saat ini. Kalau sampean bisa berkunjung ke pedesaan, itu banyak masih bangunan kuno itu untuk dasar dari tiang penyangga rumah itu digunakan ompa-ompa segi, tapi memang nggak kecil, nggak besar. Kalau di era kerajaan, ompa ini menunjukkan kasta juga. Semakin besar ompa yang digunakan, itu tempat tinggal ataupun sebuah bangsal ataupun sebuah pendopo yang memakai ompa besar ini diperuntukkan untuk seorang bangsawan ataupun penguasa daerah ataupun penguasa kerajaan dan keluarganya. Semakin kecil itu sebuah ompa, semakin kecil pula kastanya. Jangan lupa dalam Serat Negara Kertagama pun ditulis bahwa terjadi sebuah pesamuan atau pertemuan dengan semua datang untuk mengadakan pesta ataupun upacara. Nah, mereka para pejabat pemimpin wilayah seperti desa Kademangan, kemudian Temenggungan, di saat terjadinya upacara ataupun pesamuan ini mempunyai tempat duduk masing-masing sesuai kastanya. Ini sangat harus diingat, penting kasta kembali. Makanya kenapa seperti di Klinterjo ditemukan berbagai jenis ompa yang berbeda tempatnya, seperti kajian saya di video lama 3 tahun atau hampir 4 tahun yang lalu, bahwa di sana merupakan tempat pertemuan. Ini nanti akan saya khusus saya kupas di lokasi. Kemudian juga kenapa disebut dengan wilayah Beri Kahuripan, nanti saya khusus kupas nanti di video lainnya. Kita mengacu dulu ke masalah kota raja. Kembali dulu pernah saya bertanya di otak saya, sebenarnya di mana sih awal Raden Wijaya ini setelah menjadi raja, ibu kota negaranya itu di mana? Karena saya tetap pakai nalar logika rasio. Seorang Raden Wijaya yang bukan siapa-siapa sebenarnya di keluarganya, karena cuma ibaratnya berapa tulisan saya baca itu merupakan mantu yang terbuang, makanya cuma diberikan sebuah alas perdikan atau wilayah hutan yang perdikan ini bebas pajak, yang disebut dengan alas tarik ini, kemudian diberikan wilayah di sana, kemudian untuk membangun ataupun membuat sebuah perkampungan. Itu kalau saya membaca banyak ulasan atau kajian, tetapi secara logika saya tetap mengkaji, walaupun bukan siapa-siapa Raden Wijaya nih. Raden Wijaya merupakan masih keturunan dari Ken Arok dan Ken Umang.
dari Kenaro dan Ken Dedes kalau nggak salah nggih. Jadi kemudian istrinya merupakan putra dari Raja Kertanegara, naik itu Wisnuwardana, naik nanti Ken Umang dan Kenaro. Sedangkan Raden Wijaya naik Maheso Campaka ini tadi kalau nggak salah nih, naik iki nanti kalau nggak salah Maheso Wongateleng kalau nggak salah nih, naik Ken Dedes Kenaro. Nah, kalau bab ini kalau ada kesalahan Simbok minta maaf nih, agak nggak apal ini saya. Kemudian walaupun kasarnya ngomong dia tidak diperhitungkan, Raden Wijaya ini tidak dianggap, tetap dia seorang mantu penguasa di kerajaan yang tidak mungkin tahu-tahu dibuang walaupun dipitnah tanpa apapun, tanpa fasilitas tetap. Pasti ada fasilitasnya, tidak mungkin ujuk-ujuk atau langsung ditaruh di sebuah hutan belantara tanpa apapun. Pasti tetap ada diberikan penyokong. Logika saya yang dimaksud dengan alas tarik atau alas terik ini tadi, ini memang ada wilayah, di wilayah Sidoarjo disebut dengan terik, desa terik kalau nggak salah nggih. Jadi bagi saya, kajian saya ini Raden Wijaya istilahnya tanda kutip dibuang di sebuah wilayah tanpa kekuasaan, tapi merupakan masih sebuah tempat kependudukan, masih ada penduduk dan masih ada sistem pemerintahannya, cuma dia diberikan kayak wilayah itu seperti lurah lah gitu ibaratnya nggih. Ini memang ada wilayah Sidoarjo Terik yang merupakan di era-era Mataraman Islam ini memang masuk keterungan ini tadi nggih, Raden Husein. Jadi tetap dia diberikan kekuasaan. Kemudian setelah terjadinya kudeta ini Jaya Katuang, kemudian Raden Wijaya lewat beberapa tulisan kajian di Google terutama saya lihat nih, mendompleng Mongolia, kemudian mengalahkan Mongolia, kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Gampang banget bagi saya waktu itu berpikir, tidak mungkin seorang Raden Wijaya walaupun diberikan sebuah tempat wilayah, ada penduduk tapi tidak mempunyai prajurit, tidak mempunyai harta yang banyak, walaupun mendompleng dari kerajaan Mongolia ini tadi, pasukan Mongolia, langsung ujuk-ujuk gitu loh, langsung aja bikin sebuah kerajaan dan bikin sebuah kota raja. Bagi saya mustahil. Secara logika, caranya bagaimana? Koalisi. Nah, koalisi atau bersatu dengan saudara ipar ataupun saudara sepupu yang masih mempunyai kekuasaan dan kepemimpinan yang kuat, yang berpengaruh untuk mempengaruhi para pejabat di sistem pemerintahan Singosari di era itu. Siapa? Nah ini loh tadi. Kita tahu ada cerita ibaratnya kayak Ramapati, Halayuda ini tadi, itu kan ibaratnya kan mengapa menghasut para kesatria pendiri Majapahit. Kalau kupasan saya ini tentang pasukan Dharma Putra, pasukan khusus yang dibikin oleh Raden Wijaya ini tadi, hingga terjadi pemberontaan seperti pemberontaan Rakuti, terus pemberontaan Patinambi, terus pemberontaan dari Ranggolawe dan sebagainya. Kenapa? Gitu loh. Nah, logika saya terjadi penghasutan atau sengkuni istilahnya ini karena orang ini tidak terpuaskan oleh sebuah janji, itulah ibaratnya diberikan pada seseorang, kemudian orang itu menjadi penguasa atau menjadi raja, dia tidak terpuaskan, kemudian ingin menjatuhkan dari sistem dalam ini agar dia bisa berkuasa ataupun melampiaskan rasa bencinya dia pada seseorang ini. Ini logika saya. Jadi kalau melihat kontur wilayah Trowulan, Mojokerto saat ini dan mungkin masa lalu ini yang dekat dengan sarana transportasi Sungai Brantas, Kali Brantas ini tadi, Mojokerto memang merupakan tempat strategis ibaratnya sebagai kota raja, terutama juga dari era-era Tumapel ini tadi, sesuai kajian video yang lainnya merupakan kota raja. Ya kembali Raden Wijaya pun menggunakan kota raja yang sudah ada setelah mendompleng Mongolia, walaupun ibaratnya setelah mengalahkan Jaya Katuang ini, yang bisa dia lakukan seorang Raden Wijaya dia lakukan adalah membangun kembali dulu sisa-sisa kota lama ini, kota raja lama, memperbaiki kerusakan akibat peperangan, atau memindahkan bergeser sedikit
kota Raja Lama ini ke sebuah kota, ke Temenggungan, yang lebih masih utuh dalam bangunan dan dalam sarana prasarana sebuah kota yang mendukung perekonomian, keamanan dan sebagainya, digeser sedikit, ini bisa kajian saya nih. Jadi ada dua opsi, dua pilihan. Apakah menggunakan kota lama, apakah memindahkan sementara ke kota baru yang masih di bawah wilayah kota lama atau kerajaan lama ini, atau membangun ulang baru. Kalau membangun ulang baru bagi saya mustahil. Ini dibutuhkan biaya, waktu dan sangat lama, sedangkan dalam memulihkan sebuah terjadinya kudeta atau sebuah terjadinya peperangan itu biaya itu sangat-sangat penting, dan tenaga itu sangat penting untuk menjaga keamanan lokasi wilayah, menjaga keamanan orang-orang sendiri, dan biaya pun untuk lebih pasokan ke masalah konsumsi. Itu logika saya. Jadi digunakan, kalau prediksi saya, mungkin kota raja dan kota Ketemenggungan ini yang besar, yang dikepalai oleh salah satu putra dari Raja Kertanegara ini, digunakan untuk menjadi kota raja sementara bisa. Karena memang tidak banyak tertulis nih di era Raden Wijaya ini sistem pemerintahannya dan letak tata kotanya, karena Serat Negara Kertagama dibuat memang untuk seorang Prabu Hayam Wuruk. Jadi logika saya dibuat setelah Raja Hayam Wuruk berkuasa ini tadi. Jadi kalau bagi saya tetap kota raja dari eranya Singosari sampai era-era ini Raja Hayam Wuruk masih di wilayah Trowulan. Kajian saya dengan interaksi energi juga sisa-sisa peninggalan. Kemudian kenapa ini Candi Arimbi dibikin di sini? Untuk menghormati seorang ibu dari Raja Hayam Wuruk. Kita kembali untuk mengupas sebuah tempat pemujaan, memahami budaya, tata cara, adat istiadat nih. Jadi ini kan dekat lokasi ke arah Gunung Welirang, di bawah masih wilayah Gunung Arjuna, kalau dulu masih wilayah Gunung Pawitran atau Gunung Suci. Jadi seorang raja ataupun seorang ratu yang sangat dihormati, yang dianggap berjasa kepada kerajaan, akan dibuat sebuah pedarman yang berdekatan dengan kayangan dewa atau wilayah para dewa ini tadi. Makanya banyak ditemukan candi-candi pemujaan di wilayah pegunungan memang untuk menghormati para rajanya atau menghormati para ratunya. Ini agak beda ya, kalau pedarmaan itu kalau istilah sekarang dengan satu agama itu makom. Kalau makam dengan makom beda ya. Kalau makam itu ada jasadnya, kalau makom itu tidak ada jasadnya. Pedarmaan pun seperti itu. Memang ada mungkin pedarmaan yang dikatakan ada abunya, tidak semua kalau bagi saya nggih. Kalau Candi Pamoksan mungkin ada abunya, tapi kalau Candi Pedarmaan saya yakin tidak ada abunya. Karena Candi Pamoksan itu biasanya dekat dengan aliran sungai. Karena proses penyucian abu dari sebuah jenazah ini membutuhkan air mengalir juga. Sedangkan Candi Pedarman itu dibuat lewat literatur tulisan 12 tahun setelah meninggalnya seseorang yang didarmakan. Ini jelas nggih literaturnya nggih. Jadi harus dipahami untuk mengupas sebuah sistem kerajaan, harus tahu kita kultur budayanya, adat istiadatnya, apa yang menyokong sosial bermasyarakatnya, kemudian letak geografis dari sebuah wilayah, apa pendukungnya, kita harus paham. Tidak bisa cuma mengupas memang kayak saya interaksi di supranatural atau gaib nih ya, 100% dari gaib saya nggak mau. Jadi memang semua poin, semua referensi saya gunakan untuk mendapatkan sebuah kisah yang sesuai leluhur itu berikan petunjuk pada saya. Jadi saya nggak berani sembarangan gitu, bener gitu. Jadi cuma itu dulu sementara saya kupas karena udah ini gak lama ya. Bab tata letak kerajaan terutama Majapahit di era Raden Wijaya sampai Hayam Wuruk. Bila sedulur saudara-saudara yang menonton video saya ingin bertanya, silahkan komen, sebisanya nanti saya jawab ataupun saya buatkan sebuah video untuk menjawabnya. Oke, terima kasih dan semoga konten-konten Simbok bermanfaat pada sedulur-sedulur semua sehingga kita semakin mencintai leluhur pribadi kita di Nusantara ini, menguri-nguri atau merawat peninggalan leluhur kita agar anak keturunan kita bisa melihatnya sebagai bukti bahwa
bawah leluhur kita itu mumpuni di eranya, gunakan yang baik, kisah-kisah yang baik untuk kebaikan kita, contoh kita yang buruk untuk sebagai peringatan buat kita sebagai keturunannya. Semoga bermanfaat semuanya. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.